nggak ada hafalan. Tapi itu kan pandangan, persepsi ke orang. Persepsi. Tapi ketika mereka yang merasakan, itu yang paling benar. Kenapa bisa rame? Kita nggak usah ngomong tentang apa sih, bukan pelatihnya yang hebat, tapi di situ mereka nemuin kenyamanan. Boxing Body Goals. Dari namanya sudah dapat kita terka bahwa ini adalah program yang menggunakan boxing sebagai dasar dari pembentukan tubuh sesuai dengan goals yang ideal. Adalah seorang Wisnu Wardana asal Bangka Belitung yang memiliki bakat bertinju dari almarhum ayah yang juga seorang petinju. Bersama dengan Debbie, asisten instrukturnya, mereka akan bicarakan segala sesuatu tentang Boxing Body Goals yang siap meramaikan dunia fitness program di Indonesia. Inilah Boxing Body Goal, hanya di Bedante Show, Be Fun, Be Cuan, Be Inspired. Sahabat Bedante, kembali lagi dengan Mas Wisnu Wardana dari Bubble. Kita bakal ngomong mengenai Boxing Body Goals, sebuah program yang dirancang khusus oleh mentornya Mas Wisnu Wardana. Apa sih Mas Boxing Body Goals? Apakah sama seperti yang lain-lain kayak gitu? Boxing Body Goal ya? Boxing Body Goal tuh hampir ya, bukan sama ya, hampir, tapi dirangkum jadi satu semua. Dirangkum jadi satu? Ada boxingnya, ada barbelnya, ada body fitnya, ada workoutnya, ada kardionya, yang pasti ada bahagianya. Ada bahagia ya, pasti ya, wah menarik ya. Nah ini Mbak, dengan Mbak? Saya Debbie. Mbak Dewi? Debbie. Mbak Debbie, Ya. oke. Mbak Debbie itu adalah asisten dari Mas Wisnu ya? Coachnya. Nah dua-duanya pergi ke sini nih, ke Jakarta, ke Bekasi ya? Ke Bekasi ya. Lalu di sana libur? Libur. Nah, Mbak sendiri kenapa kok bisa jadi wakil coach? Karena kan cewek nih ya. Iya. Nah, kan ini susah nih. Kayaknya ada boxingnya, ada pakai barbelnya gitu kan. Selain bahagia pasti ya. Tapi ada barbelnya itu kan lumayan ya. Iya. Nah, itu kenapa Mbak bisa join? Oke, jadi saya kenalin dulu, nama saya Debbie. Saya kenal sama dia itu waktu kita sama-sama jadi atlet. Oke. Dia atlet gulat, saya atlet judo. Oh, iya. Judo. Jadi main, habis itu sempat diajak ikut bareng. Dia bilang ayo ikut bareng, mau nyoba, ini ada kelas kayak gini kan. Jadi awal mulai itu saya sama dia itu ikutnya yang di Muay Thai, boxing. Nah, habis itu dia buka kelas Boxing Body Goals ini. Saya kayak lihat kayak tertarik gitu. Karena kan di Bangka belum ada. Kurang lebih mirip kayak combat ya, tapi beda. Jadi saya kayaknya wah tertarik deh mau coba. Jadi dia bilang ayo bantu saya sedikit-sedikit ya semampu saya lah, saya bantu dia. Jadi mulai kesini ya mulai kayak tertarik, ya udah saya ikut gitu. Oke. Itu Boxing Body Goals. Iya. Nah, yang didapat apa Mbak? Yang didapat sih yang pertama sehat ya. Buat saya juga sehat. Saya ikut senam juga, membantu dia juga, terus punya teman-teman juga yang banyak, kenalan sama orang. Pengalaman banyak lah yang saya dapat, yang saya ambil dari dia itu banyak banget. Nah Pak Wisnu, nah ini kan sama-sama pembela diri nih ya, atlet gitu kan, keras banget gitu kan. Nah kalau misalnya kita lihat namanya program-program fitness sekarang yang baru, yang sekarang lagi campur-campur lah ya, ada dance-nya, ada macam-macamnya gitu kan. Nah itu kan rame-rame, memang seru sih. Tapi esensi bela dirinya sebenarnya kalau saya pribadi melihatnya kok begitu gitu kan. Nah, Boxing Body Goals sendiri ini gimana? Apakah lebih menekankan kepada bela dirinya seperti orang bisa berantem gitu atau gimana? Kalau kita ceritain Boxing Body Goals Mas, pertama saya lebih ke lifestyle-nya. Lifestyle. Kayak hidup sehatnya ya. Saya selalu bilang body goal itu bukan tentang fight, bukan tentang badan yang kurus. Karena body goals setiap orang itu beda-beda. Saya ciptakan yang besar tapi oke. Saya ciptakan yang kurus juga tapi oke. Jadi mereka mindsetnya gini Mas, cantik itu harus kurus. Kita ngomong tentang mayority ya, tentang perempuan yang ikut olahraga seperti ini. Cantik itu harus kurus, mereka harus diet, gak makan nasi, no karbo, kurangin kalori. Padahal cantik tuh banyak versi bagi banyak orang. Kita berkacar sama orang luar. Mereka 70-80 ceweknya beratnya oke kok. Pinggangnya kecil, bokongnya gede, iya kan?
Kenapa kita nggak rubah seperti mereka? Kita ambil sisi positifnya, Oke. ya kan? Maka tuh saya coba hadirkan boxing body goal, bukan hanya tentang kayak fight. Fight-nya oke, kita belajar yang benar. Tapi pertama satu yang saya bilang, nggak apa-apa salah akan tetap benarnya. Campurin barbel. Ini mainan cowok, enggak. Ciptain otot tuh nggak semudah kita makan mie langsung masak makan, enggak. Butuh waktu bertahun-tahun, iya kan? Di situ ada kardio. Kardionya untuk apa? Buat daya tahan tubuh, iya kan? Nah, di situ ada apa lagi? Nggak ada pemaksaan, nggak ada ikatan member. Saya yang paling berbeda mungkin di sana ya. Saya nggak pernah ngikat mereka untuk jadi member saya, enggak. Mereka hadir, bayar. Kalau nggak punya uang nggak apa-apa. Nggak mau latihan. Kalau mau latihan nggak punya uang nggak apa-apa, nggak usah bayar. Iya kan? Dan yang paling menarik, saya nggak pernah membuat mereka untuk menghafal gerakan. Hidup ini terlalu banyak masalah, Mas. Iya kan? Agennya udah umur gitu. Udah umur kan? Udah suruh ngapalin udah. Maka itu yang saya bilang, mungkin bagi banyak orang atau saya nggak tahu ya, entah instruktur, entah orang yang biasa ikut olahraga, ini nggak benar latihannya karena nggak ada koreo, nggak ada hitungan, nggak ada hafalan. Tapi itu kan pandangan, persepsi ke orang. Persepsi. Tapi ketika mereka yang merasakan, itu yang paling benar. Kenapa bisa rame? Kita nggak usah ngomong tentang apa sih, bukan pelatihnya yang hebat, tapi di situ mereka nemuin kenyamanan. Antusias, semangatnya, bisa rame-rame, bareng-bareng gitu ya, dan tidak ada salah, gitu ya. Banget. Jadi ketika mereka salah tuh nggak problem, nggak apa-apa, salah aja. Yang penting lu senang. Di mana sih Mas ada yang salah tapi mereka senang? Iya. Tapi di sekolah nggak bisa ya. Tapi harus tetap dengan norma-norma yang benar. Yes. Ya kan, ketika mereka salah, kita pantau, kita kasih tahu. Inilah yang benar. Nggak apa-apa. Coba dulu, karena ini nggak ada pemaksaan. Nggak habis, nggak apa-apa. Lu nggak perlu ngikutin gue yang sampai gue beda, gue pelatih. Nggak perlu ngikutin mereka ini depan, itu udah bertahun-tahun. Mampu ikutin, nggak mampu cukup lihat dulu. Berapa menit ya biasa itu? Satu jam. Satu program itu 1 jam, nggak ada istirahat atau ada jeda-jeda? Jedanya itu perpindahan musik. Oh, oke. Nah, misalnya gini, step pertama mungkin kita kasih barbel dulu sekitar 15 menit non-stop. Oh, pertama barbel. Rest. Setelah pemanasan dong pasti. Iya, pastinya. Pemanasan Rest, entah itu masuk kardio, entah itu gabungan workout sama boxing lagi. Nanti akhirnya kita kasih high impact. Terakhir high impact, loncat-loncat. Full boxing. Musiknya udah beda lagi ya. Nice. Umur berapa yang masih boleh melakukan? Semua kalangan. Semua kalangan. Ya. Dan ini masih baru di Bubble? Saya merintisnya Mas sudah 4 tahun. Merintis 4 tahun, tapi masih di sekitaran Bangka Belitung? Di kota. Baru itu? Belum bikin certification buat yang coach-coach lain? Rencananya saya pengen dalamin lebih lagi ketika saya udah punya power yang benar. Dalam arti kata power kayak teknik, mindset, ilmu tulang yang benar, segala macam, saya pengen dilabelkan. Iya. Oke. Nice. Saya nggak mau buru-buru juga Mas. Iya. Nggak apa-apa. Ketika orang bilang, saya juga banyak nasihat dari asisten. Kenapa nggak disertifikasi dulu, biar nggak ada yang mencuri. Saya selalu punya pikiran di mana-mana yang ori tetap bakal lebih mahal daripada tiruan, walaupun belum ada license ya. Pasti. Nah, tapi dalam beberapa waktu ke depan pasti kita bisa lihat boxing body goals di tempat-tempat lain dong. Harus. Kan ya, gitu ya. Ya, nah, oke. Nah, untuk ibu-ibu di sana di Bubble, saya nggak pernah ke Bubble jujur ngomong. Jadi, apakah di Bubble itu majority untuk yang ikut dance fitness atau boxing body goals sendiri itu banyak kan orang cowok-cowok atau ibu-ibu? Mbak Devi? Banyaknya sih ibu-ibu ya. Ibu-ibu juga? Ibu-ibu. Ternyata di Indonesia banyak ibu-ibu ya, pada demen joget-joget ya, banyak fighting-fighting juga ya. Tapi kita kalau untuk cowok sih ada, ya 1, 2, 3 lah pasti ada. Itu biasa kelas malam ya, kalau cowok itu kelas malam. Khusus cowok atau enggak? Campur. Campur juga ya? Campur. Bukan berarti kan Ibu-ibu. maksudnya di cowoknya dibikin intensitasnya lebih tinggi, khusus buat cowok gitu enggak ada ya? Enggak. Oke. Karena kita kalau udah senam itu udah ada step by step kan. Jadi cowok juga harus juga bisa ngikutin dari low dulu, habis itu ke pertengahan, habis itu langsung naik lagi. Pokoknya dia ada step by stepnya. Jadi langsung ke high. Jadi cewek cowok pun bisa ngikutin. Oke. Nice. 4 tahun ya, udah 4 tahun ya. Berarti dari 2018. Tapi 2020 langsung liburan dong. Nggak ada liburan. Jadi dia tidak ada libur. Nggak ada. Dia sama saya di tahun kedua kayaknya.
saya masuk di boxingnya di tahun kedua. Jadi 2 tahun itu saya sendiri Mas. 2 tahun dia sendirian. Pagi, sore, malam tuh sendiri, ngerintis sendiri. Sampai akhirnya punyalah teman berbagi masalah ya kalau saya capek. Enggak, berbagi kecapean enggak. Jadi kayak apa namanya, berbagi lah ya sama dia. Dan saya selalu bilang sama dia, suatu saat saya nggak bisa pegang sendiri. Dan dia nggak boleh dibawa ke tiak saya terus. Dia harus punya nama. Kalau bisa ngalahin nama saya di sana. Nice. Iya kan? Itu seorang guru tuh. Iya. Seorang guru bisa begitu. Iya, Jarang ada guru yang nanggung tuh bisa bilang pengennya muridnya lebih. Karena itu esensi seorang guru. Iya. Bisa menelurkan yang lebih jago daripada dirinya itu ya. Iya, benar luar biasa. Tapi tekanan mental deh. Ini ngomongnya nyantai. Tapi tekanan mental sebenarnya. Karena gini Mas, karena yang saya pengen rubah ketika euforianya. Orang nggak harus selalu bilang boxing body goal tuh Wisnu enggak. Saya punya asisten. Dan mereka harus kenal juga siapa asisten saya tuh nggak jauh lebih hebat daripada saya. Nice. Ya kan? Karena menurut saya cowok juga belum tentu bisa ngimbangin saya. Dengan dia gender yang berbeda, yang sampai detik ini saya bilang sama mereka, saya kalau jadi asisten dia, saya juga belum bisa ngikutin dia 1 jam dari awal sampai akhir. Karena saya supporting ya. Saya nggak perlu ngikutin dari awal sampai habis gerakannya. Cukup mencontohkan, yang penting ilmu supportnya tinggi, ya kan? Tapi sebagai asisten, itu jauh lebih berat. Dia sebagai peragaan ya. Dan dia harus ngikutin dari pertama saya ngasih contoh sampai endingnya. Dan itu nggak semua orang punya daya tahan tubuh yang kuat. Yes. Ya kan? Setuju. Oke, makasih banyak. Mudah-mudahan saya bisa ada kesempatan ke Bubble. Amin. Untuk belajar gitu kan ya. Oke. Nah, sebelum kita berakhir, kita ada salam Bedante nih Mas Wisnu sama Mbak Debbie. Salam Bedante seperti ini. Sebelah kanan, terbalikan. Sebelah kanan ya. Kita bisa ke kamera. Oke, mungkin ada sedikit yang disampaikan juga sebelum salam Bedante. Kalau untuk mengenai Boxing Body Goals. Oke, kawan-kawan, saya Wisnu dari Bangka Belitung. Saya bisa dikatakan founder Boxing Body Goals-nya. Kawan-kawan harus tahu, Body Goals itu asik, Body Goals itu merakyat, melangkul. Body Goals itu hebat. Dalam arti kata, semua orang bisa ikut tanpa harus takut. Semangat sehat, semoga Body Goals bisa kena di hati masyarakat. Terima kasih banyak. Oke, demikianlah podcast kita Bedante Show hari ini dengan Wisnu Wardana dan Mbak Debbie. Atlet dulunya, atlet bela diri ya, impian saya masa lalu juga. Terima kasih sudah mau hadir di sini dan ngobrol sama saya dan kita di Bedante Show. Akhir kata, sahabat Bedante, kita ada salam Bedante, yaitu be fun, be cuan, be inspired.